Halo semuanya, nama saya Jessica. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi sejarah bab 4, yaitu Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru yaitu dimulai dari tahun 1966 hingga 1998. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama itu ada masa transisi pada tahun 1966 hingga 1967. Lalu yang kedua ada stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang ketiga ada integrasi Timur-Timur. Dan yang terakhir ada dampak pemerintahan masa Orde Baru. Di masa transisi ada aksi Tritura, surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Di aksi Tritura ini ada 3, yaitu latar belakang, aktor, dan isi Tritura. Di latar belakang ada peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi, dan krisis politik. Lalu di aktor itu ada kami, KAPI, KPPI, dan KASI. Lalu isi Tritura itu ada pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI, dan penurunan harga pasar. Kronologi aksi Tritura yaitu demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Lalu kami dan KPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut Tritura pada tanggal 12 Januari 1966. Dan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia atau UI bernama Arif Rahman Hakim gugur saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara pada 24 Februari 1966. Lalu Presiden Soekarno membubarkan kami pada 25 Februari 1966. Surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Latar belakang itu situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Dan untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI, untuk menyelamatkan NKRI dan juga untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Isinya ini ada mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima angkatan lain, dan melaporkan segala sesuatu dalam menjalankan tugas kepada Presiden. Dampaknya ini, keamanan negara berhasil dikendalikan, dan juga Soeharto adalah pemegang mandat Super Semar sehingga dia memiliki kekuatan politik. Dualisme kepemimpinan nasional. Kenapa bisa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban surat perintah 11 Maret atau Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, namun pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini mengakibatkan munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Salah satu dampak dari dualisme kepemimpinan nasional adalah munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, karena itu berikut kronologi pengunduran diri Presiden Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato anawaksara dalam persidangan MPRS. Pidato ini berisi tentang pertanggungjawabannya sebagai presiden. Lalu pada 10 Januari 1967,
Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Lalu pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi keadaan politik yang memanas. Lalu pimpinan ABRI membujuk Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban ketetapan MPRS RI nomor 9 MPRS 1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Lalu pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi penjabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya pemerintahan masa Orde Baru. Selanjutnya adalah stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Yang pertama itu ada stabilisasi politik dan keamanan. Ada penerapan politik bebas aktif, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, membentuk ASEAN, dan fusi partai. Lalu yang kedua ada stabilisasi penyeragaman. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Mencintai sesama manusia, 3. Mencintai tanah air, keempat itu demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah, dan yang kelima suka menolong orang lain. Tujuan penataran P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Lalu yang ketiga itu ada penerapan dwifungsi ABRI. 1. Konsep dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution. Lalu yang kedua itu menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan negara saja, namun juga berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Yang ketiga itu anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan. Lalu yang keempat itu rehabilitasi ekonomi, yaitu menanggulangi masalah utang, menjalin kerjasama dengan IMF, dan mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan UU penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Selanjutnya itu ada kebijakan pembangunan. A. Itu di bidang pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan syarat keberlangsungan sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Lalu yang B itu ada di bidang pendidikan. Ada 3 hal, yaitu pembangunan sekolah dasar INPRES atau SD INPRES, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. 3 hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Lalu C. Di keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana ini adalah program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk.
Pengendalian pertumbuhan penduduk yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Lalu D itu kesehatan masyarakat, yaitu dengan mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, mengembangkan program pos pelayanan terpadu atau posyandu, dan mencanangkan program keluarga berencana atau KB untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Selanjutnya itu ada integrasi Timur-Timur. Latar belakangnya ini perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timur-Timur, yaitu dengan menetapkan Timur-Timur sebagai salah satu provinsi Portugis. Lalu rakyat Timur-Timur menghendaki kemerdekaan Timur-Timur atas penjajahan Portugis dan penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga. Dan selanjutnya itu ada proses integrasi. Berikut ini ada 5 partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor-Timur. Yang pertama itu ada União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yang ingin merdeka secara bertahap. Yang kedua ada Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur, yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Yang ketiga ada Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Dan yang keempat itu ada Klibur Oan Timur Aswain atau kota yang ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Dan yang kelima itu ada Trabalhista yang juga ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Selanjutnya itu dampak pemerintahan masa Orde Baru, dibagi di 2 bidang, yaitu politik dan ekonomi. Dampak di bidang politik itu ada penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal, praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme menjangkiti birokrasi pemerintahan, dan pemerintahan tidak dijalankan secara transparan. Sedangkan di bidang ekonomi, dampaknya itu pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dan pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.